Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Ila. Di sini akan belajar tematik, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar 2 kompetensi saja, yaitu kompetensi melengkapi informasi yang terkait berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Tentunya sebelum kalian menyimak apa yang saya jelaskan, kalian persiapkan dulu peralatan tulis kalian dan bukunya. Kalian simak baik-baik ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, untuk melengkapi informasi ini, apa yang bisa kalian persiapkan dulu ya? Kalian dapat menggunakan kosakata yang sudah kalian ketahui untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Selanjutnya, apabila ada kosakata yang belum kalian ketahui artinya, kalian dapat mencari kosakata tersebut dalam KBBI. Sekarang coba perhatikan teks yang akan Bu Guru bacakan berikut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perkembangan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Coba kalian perhatikan itu anak-anak. Pernahkah kalian melihat bunga atau daun cocor bebek? Ya, pastinya di rumah kalian ada. Nah, begitu pula dengan pohon pisang, di mana-mana terdapat banyak pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Seperti yang tadi kita ketahui, manfaat dari pohon bambu adalah untuk bermain ya, bermain rotan bambu. Nah, sekarang kita akan mempelajari kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama.
Pernahkah kalian melakukan kerjasama? Entah itu dengan saudara kalian, orang tua kalian, atau teman kalian. Anak-anak, coba kalian perhatikan permainan yang Bu Guru tampilkan itu adalah semua menggunakan pohon bambu ya. Jadi dengan adanya pohon bambu kita bisa melakukan permainan yang mengutamakan kerjasama. Jadi permainan tersebut namanya adalah bermain lompat bambu ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan memegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Tangan memegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Dari salah satu contoh permainan yang memerlukan kerjasama yaitu lompat bambu. Nah, adakah contoh lainnya anak-anak? Ya, contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan permainan kelompok seperti gobak sodor, balap bakpia, dan tadi yaitu lompat bambu. Yang kedua, merawat tanaman di sekolah bersama-sama teman. Jadi tugas merawat tanaman itu bukanlah hanya tugas bapak kebun, tetapi tugas seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon. Dengan adanya kerjasama, maka banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, yaitu yang pertama, memperkuat persahabatan antar teman. Yang kedua, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Tugas kalian adalah sekarang kerjakan Bu Pena halaman 82. Ayo berlatih. Anak-anak, itu tadi penjelasan yang Bu Guru berikan, tentunya mudah dipahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tadi telah belajar tentang makna kerjasama. Nah, ya, kerjasama bisa dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Ya, dengan adanya kerjasama banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan Bu Pena halaman 82. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.